Halo rekan-rekan trader, hari ini kita akan menjelaskan tentang false breakout. Jadi masih banyak yang bingung tentang false breakout, maka King akan buatkan video yang paling simpel agar teman-teman paham apa itu false breakout dan bagaimana cara trade dalam false breakout. So, langsung aja ke videonya. Jadi false breakout itu sebenarnya simpel ya. Maksudnya adalah ada pembentukan yang terjadi namun dia tidak berhasil melanjutkan breakoutnya. Ada breakout yang terjadi tapi dia nggak berhasil melanjutkan breakoutnya. Itu adalah bahasa simpelnya. Contoh King ambil seperti ini ya. Kita coba gambarkan biar teman-teman di sini juga paham apa sih yang kita maksud sebagai false breakout. Misal ini adalah kenaikan harga 1, 2, 3, 4. Di sini teman-teman lihat ini adalah uptrend, lalu dia drop ke bawah sini, ke sini, dan dia ke bawah sini. Kalau kita tarik garis, ini kan adalah garis support, ya kan? Ini adalah garis support. Lalu kita tarik misal dari garis atas bawah sini, ini adalah garis trendline ke atasnya. Ketika dia breakout bawah sini, dia mengalami pembentukan lower high, dia melanjutkan penurunan, maka kita tahu ini adalah breakout yang valid. Lantas kapan kondisi ini nggak disebut sebagai breakout yang valid? Ketika dia sudah drop ke bawah, lalu dia berhenti di sini, dan dia malah melanjutkan kenaikannya. Ya, ada zone di sini teman-teman perhatikan, ada kotak atau zona di sini. Ketika dia breakout tapi nggak berhasil mengalami penurunan lanjutan, melainkan dia kembali mengalami peningkatannya. Kita ambil contoh yang terjadi di USD JPY ini. Kalau kita melihat pergerakannya, di sini kan mengalami penurunan cukup signifikan. Misalnya kita mengambil zone demand-nya di area bawah sini ya. Ini kita hapus saja. Anggap kita ambil zone-nya untuk support-nya adalah di area ini. Which is ini adalah area yang sama kalau teman-teman perhatikan dengan area yang disentuh di sini ya. Sehingga King tahu kalau misalnya dia break ke bawah sini, maka kita anggap sebagai breakout. Lalu teman-teman bisa perhatikan dia mengalami penurunan. Dan next thing yang terjadi adalah ada pembentukan base terlebih dahulu. Nggak gitu besar, nggak gitu lebar, atau nggak gitu lama durasinya. Hanya sebatas ini saja. Lalu next candle-nya adalah teman-teman bisa perhatikan di sini mengalami penurunan cukup signifikan. Ya, dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apakah dia breakout di zone tersebut? Jawabannya dia nggak breakout di zone tersebut. Kenapa? Karena dia close candle-nya ada di atas area support yang King bentuk. Artinya apa? Apakah ini disebut sebagai false breakout? Yes, ini disebut sebagai false breakout dalam satu candle. Apakah ada contoh lain yang false breakout tapi dia di candle yang lebih besar, time frame lebih besar? Jawabannya ada. Ini di AUD USD. Teman-teman perhatikan, saat ini kondisinya adalah uptrend. Jadi dia membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dia di sini drop melewati si area trend lainnya, which is ini adalah breakout. Tetapi ketika teman perhatikan, dia kembali mengalami peningkatan sampai dia berada di atas trend line itu lagi. So, ini adalah false breakout. Lantas bagaimana kita trade di false breakout ini dan bagaimana caranya kita bisa menghindari loss di false breakout ini? Jawabannya sebenarnya simple teman-teman sekalian. Yang namanya breakout, setiap kali teman-teman trade on breakout, teman-teman harus pastikan bahwa area entry-nya adalah area ketika dia kembali retrace. Selalu seperti itu. Artinya apa? Ketika ini candle belum terbentuk, maka area trade kita adalah area ketika dia kembali mengalami retracement. So, kalau teman-teman perhatikan umumnya yang terjadi ketika breakout, maka area trade kita adalah misalnya kita uptrend seperti ini, lalu dia mengalami di sini dan dia breakout ya. Anggap dia breakout ke bawah sini. Ini kan sebenarnya dia sudah breakout secara garis trend line-nya. Apakah kita langsung entry sell? Jawabannya enggak. Kita enggak entry sell teman-teman sekalian. Enggak langsung entry sell. Kenapa? Karena area dia kondisi breakout saat ini adalah area yang high risk. Kapan kita entry sell-nya? Kita entry sell-nya ketika dia kembali retrace ke garis trend line-nya. Kenapa seperti itu? Karena garis trend line ini yang sebelumnya merupakan area supportnya,
ranging pergerakan harganya ada di sebelah sini, saat ini dia sudah menjadi area resistennya. Begitu. Sehingga kita bisa entry sell di area ketika dia kembali retracement. So kalau teman-teman lihat di sini, area sebelumnya yang di bawah sini adalah area high risk untuk sell. Sedangkan area ini adalah area low risk-nya untuk sell. Kenapa? Karena basic kita adalah melihat dari breakout-nya dia. Kita melihat dari si breakout-nya dia. Dengan harapan apa? Harapannya adalah dia melanjutkan penurunannya. Seperti ini. Begitu ya. Jadi dia melanjutkan penurunannya. So sebenarnya kalau teman-teman lihat di zone ini, trade yang paling tepat adalah ketika dia close candle si hijau ini. Karena ini adalah salah satunya candle yang mengalami retracement. Satu-satunya candle yang kembali naik menuju si pergerakan dari trend lainnya. Tetapi apakah kita trade di sell candle ini? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena candle ini nge-breakout kembali. So, teman-teman bisa pastikan ini adalah hanya sebagai false breakout semata. Jadi memang lebih susah ketika kita itu trade-nya untuk dalam momen breakout. Kenapa? Karena ketika kita trade dalam momen breakout, kita harus menunggu yang namanya price validation-nya lagi. Yaitu ketika dia mengkonfirmasi dengan retracement dan melanjutkan penurunannya. Tapi teman-teman harus ketahui ya, ketika suatu trend itu kena breakout dan dia melanjutkan penurunannya, itu potential gain-nya sangat amat besar. Misal teman-teman lihat di sini, ini kan secara langsung adalah uptrend, lalu dia breakout. Ya, kalau misalnya kita tarik di sini kan uptrend. Ini uptrend, kita anggap aja bentukannya seperti ini ya. Uptrend, dia nggak berhasil break, lalu dia breakout di sini, dia drop tanpa ada retracement sama sekali. Apakah kita bisa entry sell? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena kita bisa terjebak yang tadi ya. Kita bisa terjebak false breakout. Sampai kapan ya? Sampai dia mengalami retracement-nya. Dia mengalami retracement, dia naik lagi, lalu kita bisa possible untuk sell. Misal di sini kita bisa melihat ada order block, ya full di sini sebelum dia melanjutkan penurunan yang cukup signifikan, ya sell limitnya dimakan semua. Lalu ketika dia kembali naik atas, dia mengalami penurunan kembali. Nah, kondisi saat ini tetap sama. Teman-teman lihat di sini XAUSD ada di zone order block yang cukup minor. Jadi kalau dia masih mampu bertahan di area atas ini, maka dia masih akan membentuk ya yang namanya base. Tapi ketika zone ini masih di block, zone ini di break turun ke bawah sehingga dia membentuk lower low, maka ini sudah potensial untuk kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi dia turunnya bisa lebih dalam kembali. So kalau teman-teman masih bingung dan punya pertanyaan, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman yang lainnya. Thank you untuk teman-teman yang sudah menonton dan salam profit.